Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andang Wijanarko, Eskom Mkom, sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Riwayat pendidikan saya lulus dari program studi S1 Sistem Informasi, STIMIK Amikom Yogyakarta pada tahun 2014. Selanjutnya, saya melanjutkan studi S2 saya di program studi Magister Teknik Informatika, STIMIK Amikom Yogyakarta, dan lulus tahun 2016. Saat ini saya bekerja sebagai dosen S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Selama menjadi dosen, terdapat beberapa mata kuliah yang telah saya ampu. Di antaranya adalah mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Desain dan Manajemen Jaringan Komputer, Sistem Operasi, Basis Data, Analisis dan Desain Sistem Informasi, hingga mata kuliah-mata kuliah yang lainnya. Nah, dalam konten video kali ini, saya akan lebih terfokus menyampaikan mata kuliah tentang interaksi manusia dan komputer. Kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang saya ampu. Nah, ini adalah dokumen RPS-nya seperti yang bisa terlihat di layar. Identitas dari mata kuliahnya, interaksi manusia dan komputer, memiliki kode SI 2203 dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dari program studi. Di mana bobot SKS-nya ada 3 SKS dengan praktikum 0 SKS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode pemecahan kasus atau case-based method. Kemudian juga ada metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Bisa berupa project-based learning bersifat individu ataupun project-based learning dengan sifat berkelompok. Mata kuliah ini ditawarkan sesuai dengan kurikulum pada semester 4. Nah, adapun capaian pembelajaran atau CPL dalam mata kuliah ini yang dibebankan oleh program studi terdapat 4 item. Dari komponen sikap 1 item, kemudian keterampilan umum 1, kemudian keterampilan khusus 1, dan aspek pengetahuannya 1. Ya, jadi totalnya ada 4 CPL. Nah, dari 4 CPL ini kemudian dikembangkan atau ditransformasikan ke CPMK yang jumlahnya juga 4. Nah, dari CPMK ini kemudian diturunkan atau dikembangkan kembali untuk diperoleh sub CPMK yang dalam hal ini berjumlah 6 sub CPMK. Nah, adapun CPMK yang tadi sudah dikembangkan korelasikan dengan sub CPMK yang dalam hal ini sudah dikembangkan juga di tahap sebelumnya. Adapun materi pembelajaran atau topik yang akan dipelajari dalam RPS atau dalam mata kuliah ini berisi sebanyak pertemuan 1 sampai pertemuan 16, di mana pada pertemuan 1 dan 2 terdapat materi pembelajaran konsep dasar interaksi dan komputer. Pertemuan ketiga, faktor manusia pada interaksi manusia dan komputer. Pertemuan keempat, dasar desain interaksi. Pertemuan kelima, ragam dialog. Pertemuan 6 dan 7, konsep kebutuhan pengguna dalam perancangan antarmuka. Setelah itu pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dengan mengikuti penjadwalan yang dilakukan oleh fakultas. Kemudian pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan mulai masuk kembali secara normal dengan topik pembelajaran aspek ergonomis. Pertemuan ke-10, konsep perancangan antarmuka. Pertemuan ke-11, perancangan antarmuka. Pertemuan ke-12, pengalaman pengguna. Pertemuan ke-13, evaluasi interaksi manusia dan komputer. Dan 2 pertemuan terakhir dalam perkuliahan akan diisi dengan presentasi final project. Nah, pertemuan terakhir dalam perkuliahan adalah akan ada evaluasi berupa ujian akhir semester
yang jadwalnya juga mengikuti jadwal dari kalender akademik fakultas. Adapun sumber referensi yang dalam hal ini bisa digunakan di dalam mata kuliah ini ada 3. Nah, di tabel selanjutnya ada langkah-langkah dan rencana kegiatan pembelajaran yang dijabarkan dalam setiap pertemuannya. Di kolom pertama adalah kolom pertemuan, kolom kedua adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau dalam hal ini sub CPMK. Dan kolom yang selanjutnya adalah kolom penilaian. Kemudian di kolom selanjutnya atau kolom keempat ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, hingga penugasan mahasiswa. Terdapat 2 metode di dalam kolom ini, yaitu metode luring dan juga metode daring. Kemudian di kolom selanjutnya adalah kolom materi pembelajaran yang dilengkapi dengan pustaka. Jadi topik apa yang dibahas di dalam satu pertemuan itu nanti harus bisa menggambarkan pustaka atau referensi mana yang digunakan. Nah, kolom terakhir adalah bobot penilaian dari setiap pertemuan. Nah, apabila mahasiswa dalam hal ini bisa lulus ya atau dinyatakan selesai dalam mempelajari satu sub CPMK yang dibebankan dalam satu pertemuan, maka bobot penilaiannya sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Kemudian yang selanjutnya ada portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa. Ini adalah rubrik penilaian yang nanti akan diakumulasi di akhir semester, di mana setiap minggunya akan dinilai, atau adapun hasil penilaian secara realnya ini akan diletakkan di tabel ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, jumpa lagi. Kita dalam hal ini sudah masuk pada pertemuan kita yang kelima ya, dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita secara lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan bisa bermanfaat gitu ya, diberkahi dan tentunya mampu Anda implementasikan untuk perjalanan perkuliahannya. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tidak hadir hari ini? Hamidah, hadir semua teman-temannya? Ya, oke, hadir semua ya. Baik. Seperti yang saya sampaikan di awal, pada pertemuan ini kita akan meneruskan satu set sub CPMK yang terbagi menjadi 2 pertemuan ya. Minggu lalu kita membahas desain interaksi, hari ini kita membahas tentang ragam dialog. Mana topik atau pokok bahasan ini masih berada di dalam satu sub CPMK terkait dengan memberikan pemahaman bagi kalian tentang bagaimana mendesain tampilan berbasis user-centered design. Baik, sebelum kita masuk ke inti perkuliahan kita, seperti biasa kita akan melakukan pretest ya. Silakan Anda gunakan smartphone ataupun device Anda yang lain untuk men-scan barcode sesuai yang ada pada tampilan di depan. Atau bisa lewat ini ya, link yang ada di bawah ini, https://upy9. Ini case sensitif, jadi teman-teman harus menuliskannya persis seperti itu. Ya, silakan ya, saya berikan waktu 10 menit untuk menjawab 10 soal yang tersedia pada Google Docs itu. Baik, terima kasih teman-teman.
sudah meluangkan waktunya untuk mengisi pretestnya. Nanti di akhir akan kita coba evaluasi ya. Seperti biasa kita lakukan post test, apakah ada signifikansi kenaikan dalam hal ini nilainya gitu ya dari pretest dan post test yang akan kita lakukan di akhir nanti. Oke, tadi materi kita hari ini adalah tentang ragam dialog. Untuk memantik jalannya perkuliahan kali ini, kita coba lakukan diskusi dulu di awal. Nah, ini ada gambar orang yang sedang berdialog. Nah, tentunya Anda dalam hal ini selalu gitu ya melakukan kegiatan ini setiap harinya bersama dengan rekan-rekannya atau bersama siapapun itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ketika berdialog apa yang Anda lakukan? Santi? Jawab Pak, ketika berdialog artinya ada dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi, memberikan timbal balik dari komunikasi tersebut. Oke. Jadi ketika berdialog intinya ada dua orang gitu ya yang saling bertukar informasi antara satu sama lainnya gitu ya. Nah, itu prinsip dasar dari dialog. Tapi kalau misalnya ini ketika saya dialog gitu ya dengan salah satu temennya yang ada di sini gitu, misalnya dengan Arinda. Arinda sudah makan belum? Terus Arindanya hanya mengangguk. Gitu ya. Atau zaman sekarang anak-anak tuh jempolnya. Oke gitu. Itu berarti apa ya? Dialog juga dialog bukan. Dialog tapi tidak berdasarkan kata ya, berdasarkan simbol-simbol tertentu gitu ya. Intinya Anda berdialog, membicarakan tentang suatu hal, kemudian rekannya memberikan feedback. Nah, feedbacknya mungkin tidak berupa kata, tapi feedbacknya dalam hal ini memberikan informasi sesuai dengan instruksi yang tadi Anda lontarkan ke rekannya. Bisa menggunakan oke tadi ya, bisa mengangguk-anggukkan kepala, ataupun bisa menggunakan gestur-gestur yang lain. Nah, sesuai dengan studi kita, atau mata kuliah kita yaitu interaksi manusia dan komputer, kita tahu bahwa prinsip dialog itu tidak dilakukan antar sesama manusia, tapi antara manusia dan komputer. Nah, contohnya seperti apa misalnya? Kalau kita berdialog dengan komputer, ada nggak yang bisa memberikan contoh? Arinda? Menurut saya Atau Pak, ya? kalau berdialog dengan komputer, seperti kita menggunakan Google kayak OP Google, terus Google memberikan umpan balik informasi yang kita inginkan. Oke, gitu ya. Jadi misalnya Anda ingin mencari apapun itu gitu ya, pengetahuan yang umum misalnya, Anda tanya ke Google, kemudian Google memberikan timbal baliknya. Good. Nah, begitulah prinsip dialog. Jadi ada timbal balik dari instruksi yang Anda berikan ke komputer. Nah, jadi seperti itu prinsip dialog dengan komputer. Apapun itu bentuknya, nanti akan kita coba lihat. Ya. Jadi kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog itu artinya percakapan. Ya, atau kalau disajikan dalam karya tulis maka dia bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Nah, ingat dua tokoh ya, berarti ada entitas lain di situ, tidak hanya satu. Nah, ragam dialog IMK itu kalau berdasarkan teori adalah bentuk mekanisme pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Ya, jadi bagaimana pengorganisasian teknik-tekniknya? Nah, itu kita akan bahas di slide-slide selanjutnya ya. Ada jenis-jenis dan aturan-aturan di dalam ragam dialog tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis ragam dialog. Ya, Anda bisa lihat ada yang berbasis command line, berbasis bahasa pemrograman, bahasa alami, manipulasi langsung, sistem menu, borang, icon, window, dan juga interaksi grafis. Yang saya yakin Anda semua sebenarnya sudah pernah merasakan ini. Ya, maksudnya Anda ketika berdialog dengan komputer atau berinteraksi dengan komputer pasti menggunakan hal-hal ini. Hanya saja mungkin saat ini belum tahu bahwasanya itu ternyata yang dalam hal ini kalian lakukan. Maka akan kita coba detailkan satu-satu gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan dialog berbasis perintah tunggal. Ya.
Ini biasanya diperlukan dalam sistem operasi DOS atau Unix. Jadi kalau kalian sering pakai Linux gitu ya di mata kuliah sistem operasi, melakukan instruksi-instruksinya kan banyak kan menggunakan terminal gitu ya. CD bla 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 bla, sudo apt-get dan seterusnya. Nah, itu semuanya kita menggunakan sebuah dialog namanya perintah tunggal. Kemudian dialog menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya seperti apa? Ya, ketika kalian mengetik mau menampilkan hello world misalnya menggunakan bahasa pemrograman Python, apa yang kalian lakukan? Kalian akan mengetik sintaks print dalam kurung hello world. Nah, itu adalah dialog menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa alami, natural language, jadi memberikan komputer kemampuan untuk mendukung dan memanipulasi ucapan. Itu seperti yang tadi dicontohkan oleh Arinda, di mana ketika kita ingin komputer menampilkan sesuatu, kita ketik gitu ya di searching bar-nya gitu. Kemudian dia akan memunculkan instruksi yang sesuai dengan perintah kita. Walaupun sekarang sudah banyak ya bahasa alami sudah berkembang, tidak hanya text to text saja, tapi bisa speech to text. Jadi kita bisa memberikan instruksi langsung dengan komputer sembari berbicara gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan. Kemudian ada manipulasi langsung ya, jadi kita berinteraksi dengan komputer secara langsung dengan objek pada layar grafis. Nah, apapun itu bentuknya, ya bisa berupa icon, bisa diklik menunya gitu ya, atau diklik linknya dan lain-lain. Ini adalah proses manipulasi langsung. Ada juga kita juga bisa berinteraksi dengan komputer melalui sistem menu. Nah, ini biasanya ada di website-website gitu ya. Mau mencari informasi tertentu, kita harus melakukan navigasi terhadap sistem-sistem menu yang ada di website tersebut. Kemudian berbasis borang. Nah, ini berbasis isian. Jadi kalau Anda diminta untuk mengisi biodata, itu pasti Anda akan mengisi ya sesuai dengan apa yang diminta oleh sistem atau aplikasi tersebut. Kemudian berbasis icon. Ya, inilah ragam dialog yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Ya, tidak hanya simbol ya, gambar bisa apapun itu bentuknya. Ya, kita sudah familiar ya mengenal kaitannya dengan antarmuka berbasis icon. Kemudian berbasis window. Ya, berbasis jendela gitu ya. Saya buka jendela Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint misalnya, itu adalah dua jendela yang berbeda. Antara satu jendela dengan jendela yang lain tidak saling mempengaruhi. Nah, terakhir ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Ini mirip tadi ya dengan berbasis icon, tapi lebih kompleks ya. Jadi grafis dalam hal ini mengumpulkan segala bentuk elemen-elemen grafis yang ada di dalamnya. Ada teksnya, ada ikonnya, ada animasinya ya. Kompleks, berisi tentang hal-hal yang kaitannya dengan desain grafis. Oke, ini adalah jenis-jenis dari ragam dialog. Yang selanjutnya ketika kita sudah mengenali jenis-jenis ragam dialognya, nah nanti akan ada aturannya. Bagaimana menggunakannya? Nah, kita akan coba cek satu-satu juga. Nah, yang pertama ada konsistensi. Ya, jadi semua elemen-elemen yang menyusun interface kita atau tampilan antarmuka kita harus tersusun sedemikian rupa, yang dalam hal ini harus konsisten. Ya, misalnya bentuk ikonnya berapa piksel kali berapa piksel itu harus sama gitu ya. Buttonnya juga kalau kotak stylenya ya jangan bulat gitu ya. Kalau bisa kotak semua gitu. Kemudian fontnya juga, fontnya lebarnya berapa, panjangnya berapa, itu juga harus semua konsisten perletakannya. Nah, maka untuk bisa mengakomodir ini sekarang kan sudah banyak ya UI elements yang dalam hal ini bisa kita download di internet. Free, bisa dipakai, no copyright juga ya, dan bisa meningkatkan prinsip konsistensi itu kalau misalnya kita terlalu sulit ya untuk bisa mendesain secara mandiri gitu. Nah, kemudian shortcut. Ya, shortcut sangat menghemat waktu. Contoh misalnya Anda yang hobinya menggunakan Windows 11 gitu ya, atau versi-versi Windows yang lain. Kalau Anda ingin membuka misalnya sebuah aplikasi, kita sebut saja misalnya Microsoft Word, kan tidak selalu ya kita mengklik start menu yang ada di sini. Nah, kita bisa buat shortcutnya
icon-icon yang ada di depan, sehingga ketika kita ingin membukanya ya langsung saja ya, tanpa harus membuka struktur menu yang lain gitu ya. Tekan menu start, cari Microsoft, kemudian Microsoft Word, itu terlalu lama. Jadi bisa menghemat waktu apabila kita menggunakan shortcut. Nah, kemudian juga harus menyediakan feedback. Ya, aksi dari setiap user harus ada feedbacknya. Ya, feedback tidak harus detail. Contoh misalnya seperti ini. Ini ada struktur menu yang saya ambil dari tampilannya websitenya kita, FT gitu. Jadi ketika di mouse up, jadi mouse-nya mendekati atau kursor kita mendekati menu pendidikan ini, maka harus ada responnya, harus ada feedbacknya. Apa feedbacknya? Ternyata terdapat menu-menu yang lain, atau dalam hal ini dia memberikan perubahan warna di situ. Nah, itu sudah termasuk feedback. Ya, jangan sampai misalnya Anda membuat link, nah Anda tidak memberikan apa-apa terhadap link tersebut, tidak memberikan penanda sama sekali. Nah, itu bisa membuat user dalam hal ini semakin kebingungan ya ketika menggunakan aplikasi kita. Nah, kemudian ada error handling juga. Nah, ini penting. Ini sebuah contoh ya yang saya buat. Misalnya Anda mau mengetik Bengkulu. Ya, ini menggunakan natural language tadi, tapi yang Anda tulis KLU kurang U-nya. Apa yang diakomodir oleh sistem, dia harus menyiapkan error handling. Apakah yang Anda maksud Bengkulu? Ya, gitu ya. Atau apapun itu gitu ya, ketika Anda membuat sebuah aplikasi nanti ketika ada searchingnya, maka Anda harus menyiapkan hal-hal yang seperti ini. Misalnya ingin mencari sesuatu tapi tidak ketemu, jangan selalu page not found gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat error yang lain sehingga bisa memberikan feedback yang positif kepada user kita. Kemudian pembatalan aksi ini penting. Ya, terkadang kita ketika ingin membuat sebuah hal yang sifatnya itu sangat-sangat urgent gitu, maka kita harus bisa mengakomodir pembatalan aksi. Ini misalnya, ya, kita membuat sebuah sistem informasi yang dalam hal ini mengandung unsur CRUD gitu ya, create, read, update, dan delete. Kemudian di delete itu ketika kita ingin mendelete sebuah data tanpa konfirmasi. Padahal bisa saja data yang ingin kita hapus itu adalah data yang penting. Ada urgensinya di situ. Ada kepentingannya di situ. Nah, kalau data-data tersebut sifatnya sangat esensial gitu ya atau penting, maka wajib Anda siapkan pembatalan aksi. Ketika Anda delete akan ada konfirmasi. Apakah Anda yakin untuk mendelete data ini? Kan gitu ya. Siapa tahu kan kita tidak berniat delete ya, mau menekan tombol edit, tertekan delete, terhapuslah data itu. Nah, itu sangat merugikan. Nah, maka ini wajib untuk diimplementasikan. Nah, yang terakhir ada help, ada bantuan. Jadi penting, apalagi kalau kalian membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi yang secara ruang lingkup dia besar gitu ya. Jadi Anda wajib menyiapkan bantuan kepada user. Nah, misalnya ini saya ambil saja contohnya di Photoshop help. Nah, di situ akan bisa memberikan panduan kepada kita bagaimana menggunakan aplikasi itu dengan baik dan benar. Nah, ini ada sebuah tampilan websitenya Fakultas Teknik ya. Nah, sekarang kita akan identifikasi dari segi aturan dan juga jenis ragam dialognya. Nah, kita coba diskusi ini sama-sama. Oke, menurut Anda dari sisi aturan dan jenis dari dialognya atau ragam dialognya, apa saja nih yang terkandung di dalam Fakultas Teknik? Apa yang mungkin bisa Anda analisis dengan melihat ini? Oh, Stefani, boleh. Dari contoh situ ada feedbacknya, Pak. Oh, feedback gitu ya, betul. Kalau ya. dari ragamnya ada sistem menu. Oke. Dari ragamnya tadi ada sistem menu jelas, menunya jelas gini ya, ada di depan. Kemudian ketika ini kursornya saya deketin, terus ada program sarjana dan lain-lain, berarti ada feedbacknya, gitu ya. Ya, contohnya tadi misalnya Anda lihat, ini hurufnya sama nggak nih? Beranda, profil, unit, pendidikan, mahasiswaan, fasilitas, sama nggak?
Sama. Kalau sama berarti aturan di dalam ragam dialognya itu berarti apa tadi? Konsisten. Konsisten. Nah, itu sudah 2. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenisnya, ini kan ada gambar nih. Gambar nih bisa diklik. Nah, berarti apa itu? Contohnya tadi. Prinsipnya apa? Iya, ada shortcut. Betul. Ini blok-blok ini kan ada shortcut. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi prinsipnya misalnya seperti ini. Di aturan ragam dialognya dia konsisten. Tadi disebutkan oleh Sifani ada feedback. Nah, jenis-jenis ragam dialognya apa? Contoh tadi kita bisa memanipulasi langsung gitu ya. Kita klik gitu kan, manipulasi. Sistem menunya jelas, ada interaksi antar grafis. Nah, ini ada icon, ada button, ada gambar juga gitu ya, dan lain-lain. Oke, good. Oke, contoh yang kedua nih, ini saya ambil dari Tokopedia. Bagaimana kira-kira ragam dialognya, baik dari sisi aturan dan jenis-jenisnya? Silakan. Ya, Sifani lagi boleh. Kalau dari ragamnya Pak ada antarmuka berbasis icon. Oke, ada antarmuka berbasis icon. Tambah lagi. Kalau dari aturannya ada feedback, Pak. Seperti di kalau pencet menu akun, dia warna hijau di akunnya itu. Oke, ada feedbacknya ya. Baik. Nah, banyak sebenarnya ya dari sisi aturan dan jenisnya. Kalau dari sisi aturan yang pasti konsisten, Anda lihat memang ikonnya berbeda-beda warnanya dan stylenya gitu ya. Tapi kalau Anda lihat besarnya sama. Ya, ini presisi, besarnya sama. Dimensinya sama. Ya, strukturnya juga bagus gitu ya. Shortcut ya pasti ini semuanya ada shortcut. Feedbacknya tadi juga ada disampaikan oleh siapa tadi ya, oleh Sifani. Yang pasti juga berbasis icon dan berbasis interaksi grafis. Ya, jadi apa kesimpulan kita? Bahwa efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan berbagai macam aspek sosial telah melahirkan berbagai macam-macam ragam dialog juga. Ya, yang digunakan untuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama dan hasil yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Jadi semakin berkembangnya teknologi nanti, saya yakin juga ragam dialognya juga pasti akan semakin berbeda, gitu ya. Ya kalau dulu kan belum ada tuh natural language yang langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita langsung bisa memerintah komputer dengan suara kita. Kalau dulu kan hanya berbasis teks saja melalui keyboard yang kita ketikkan gitu. Nah, maka jenis dan aturan ragam dialognya itu dapat diterapkan dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna dan tergantung dengan device yang menjalankan sistem atau aplikasi. Jadi tidak semua bisa diimplementasikan. Ya, tergantung dengan requirement, tergantung dengan kebutuhan dari aplikasinya. Misalnya Anda ingin membuat aplikasi berbasis mobile. Nah, cocok gak misalnya Anda menggunakan sistem menu? Oh, cocok Pak. Tapi sistem menu yang seperti apa? Nah, tidak semuanya bisa. Ya, kalau di web kan jelas kalau kita pakai sistem menu yang seperti tadi, banyak anak-anaknya itu mungkin bisa gitu ya. Tapi di mobile apakah itu sesuai? Nah, itu harus benar-benar dievaluasi. Ya, itu akhir dari materi pembelajaran kita. Namun sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita seperti biasa, Anda tadi sudah melakukan pretest, sekarang ini ada post-testnya. Silakan untuk dapat di-scan lagi untuk melihat apakah ada perbedaan antara pretest yang kalian lakukan tadi dengan post-testnya. Oke, seperti tadi ya, saya berikan waktu 10 menit. Silakan untuk diisi. Oke, rekan-rekan, sekian proses perkuliahan kita ya. Tadi diakhiri dengan evaluasi dengan post-test ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, dan juga bisa mencapai capaian pembelajaran yang sudah tadi kita rencanakan. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.